dapat. Kupikir kau pegulat yang hebat, Seridam. Harus bertemu dengan sapi. Kau tahu, sapi itu binatang suci, Seridam. Apa kau ingin memuja, Madu? Aku memuji Vishnu dan berdoa semoga sapi ini dilepaskan dariku. Doamu akan segera terkabul, temanku. Itu tidak adil, Krishna. Kau biarkan dia mengambilnya. Bukan aku, Vishnu yang melakukannya. Kusumavana penuh dengan bunga tahun ini. Sebentar lagi keranjang kita pasti akan penuh dengan bunga. Kita harus mengambil jalan lain. Kenapa? Krishna melihat kita dengan tatapan aneh. Pasti merencanakan sesuatu. Aku bisa merasakannya. Apa yang bisa dia lakukan pada kita? Tangannya kan sibuk memerah susu. Dan aku juga tidak akan mau takut padanya. Ada apa denganmu, Laksmi? Kenapa kau menyemprot Radha? Dia kira kau menyukai susu yang masih segar. Ibu rasa sudah cukup memerah susu sapinya untuk hari ini, Krishna. Iya, Ibu. Aku akan membawa sapi-sapi ke ladang. Hentikan suara jelek itu. Suara itu membuat sakit kepala. Sekarang di mana kiriman madu dari hutan Talavana, ha? Di sana, Tuan. Waktunya sudah hampir tiba. Tuangkan madu untukku dan ceritakan soal Dhenukasura. Apa dia sudah membunuh malaikat mautku? Maaf, Tuanku. Dhenukasura sudah mati. Mati? Benar, Tuanku. Kami tidak begitu yakin. Tapi kami rasa dia terbunuh oleh malaikat mautmu. Ramalan itu benar. Dia akan membunuhku nanti. Kalau tidak kubunuh dulu. Keluarkan semua madunya. Aku ingin menjernihkan kepalaku. Maaf, Tuanku. Tapi hanya sisa ini saja. Orang yang membunuh Dhenukasura memberikan semua buah hutan Talavana kepada penduduk Vrindavan. Pasti ada yang bisa menghancurkan anak itu sebelum dia menghancurkanku. Kalau boleh aku memberi saran kepada tuanku, Aristasura adalah iblis yang mengerikan. Dan aku tidak pernah lupa saat dia mencabut gunung dengan tanduknya dan melemparnya ke udara. Benar, dia iblis yang kuat. Kalau ada yang bisa membunuh malaikat mautku, Aristasura lah orangnya. Segera panggil dia kemari. Cepat! Baik, tuanku. Karangan bunga ini akan membuat Surya Puja tahun ini menjadi yang paling indah. Dan aku akan menjadi yang tercantik saat festival itu tiba. Sudah, jangan berhayal. Nanti ini tidak selesai-selesai. Radha, apa yang kau lakukan? Memetik bunga untuk Surya Puja. Memetik bunga tanpa izinku itu kesalahan besar. Kami tidak butuh izinmu. Kalian lihat itu? Pencuri ini merusak bungaku. Memangnya kau ini raja hutan apa? Bahkan kau tidak pernah menanam dan menyiram satu tanaman pun di sini. Justru kau yang merusaknya dengan sapi-sapi dan teman-teman nakalmu itu. Siapa kau yang berani menghina orang saleh dan benar sepertiku ini? Hah? Krishna yang saleh dan benar yang membunuh wanita tepat setelah kelahirannya. Putala itu penyihir jahat yang hendak membunuh Krishna. Tidak hanya itu saja, dia juga membohongi ibunya dan mencuri mentega dari rumah-rumah tetangga. Iya, dan mentega itu memang lezat. Dan saat dia sudah lebih besar,
Dia bahkan berani sekali mencuri pakaian-pakaian gadis muda. Tertawalah semau kalian. Tapi beberapa hari yang lalu, Krishna bahkan membunuh anak sapi. Tapi Vatsasura itu iblis. Ya, begitulah rincian dari tindakan Krishna yang saleh itu. Terserah apa katamu, tapi aku... Semakin banyak bicara, kau akan semakin terpojok. Dia pencuri mentega. Dia pencuri mentega. Dia pencuri mentega. Dia pencuri mentega. Aku melihat kebaikanku tidak dihargai di sini. Mari pergi ke tempat lain. Vrindavan. Jadi ini tempat tinggal malaikat maut Kamsa. Tapi itu tidak akan lama lagi. Aku yakin anak penakut itu pasti bukanlah anak yang kucari. Komala, di mana malaikat kecilku? Setiap hari jantungku berdebar menunggu kepulangannya ke rumah. Aku mengerti perasaanmu, Yasoda. Aku juga khawatir menunggu kepulangannya untuk mendengar perbuatan luar biasa yang Krishna lakukan hari ini. Perbuatan luar biasa. Benar. Aku akan coba menunggu anak bernama Krishna ini. Lalita, bisakah? Ya. Aku sudah menemukan bunga yang sangat cantik. Coba aku bisa mencapainya. Suara keruncing apa itu? Mungkin itu hanya suara lonceng sapi. Sudah tidur lagi. Itu bukan suara lonceng sapi. Ada apa? Apa yang akan kau lakukan? Aku ingin membalas yang tadi. Kita perlu lebih banyak bunga, Rada. Jangan buru-buru. Nanti juga kuambilkan. Oh, bunganya sudah lebih rendah. Dewa pasti membantuku. Kena kau. Harika, bisakah? Acah, ada pencuri bunga. Kita harus menjaga pohon-pohon ini siang dan malam. Ayo, Rada. Kami akan menangkapmu. Bukan mereka orangnya. Tapi kalau malaikat maut Kamsa ini benar-benar hebat, seperti kata mereka, tentu saja dia akan segera kembali kalau aku mengacaukan desa ini. Anak-anak lain sudah menggiring sapi pulang, Krishna. Bibi Yasoda akan khawatir kalau kau tidak juga pulang.
Aku akan menjaga bungaku sepanjang malam kalau perlu. Kenapa kau benar-benar keras kepala, Krishna? Kami butuh karangan bunga itu untuk Surya Puja. Itu bukan urusanku. Sekarang bunga-bunga ini untuk Tuan Vishnu. Apa itu? Itu sepertinya suara iblis. Benar, Krishna. Ayo datang dan selamatkan Vrindavan kesayanganmu. Jangan pergi, Krishna. Itu perangkap. Mungkin kau benar, tapi aku tidak bisa diam saja membiarkannya. Krishna! Krishna, tolong kami! Wah, kerbau yang mengamuk itu pasti iblis. Kurasa kau sudah menghinanya. Aduh, aku mohon jangan. Krishna! Lihat, Subala, dia hanya sapi biasa. Apa perlu kupera dia seperti sapi lainnya? Sebentar lagi kau tidak akan bisa tertawa. Kau bukan iblis terhebat, melainkan makhluk paling rendah. Kenapa kau harus menakuti orang-orang Vrindavan? Kalau memang kau menantangku, kenapa tidak langsung melawanku? Dasar penakut. Krishna! Oh, hebat sekali. Hebat sekali. Hidup Krishna. Hidup Krishna. Makanlah ini anakku sayang. Terima kasih. Ini lagi. Lezat sekali. Cukup. Sudah cukup. Baik, satu lagi. Kalian juga ikut makan ya. Terima kasih. Aku sudah makan cukup banyak. Aku kenyang. Aku mau istirahat ya. Aku malah masih kurang. Saudaraku, hari ini aku lihat kau sudah menambah daftar aksi hebatmu. Maksudmu tadi menambah daftar dosanya, kan? Sekarang Krishna yang saleh dan selalu benar sudah membunuh sapi juga. Dia bukan sapi biasa,
tapi iblis jahat yang sedang menyamar. Oh, Krishna, mungkin itu benar. Tapi dia tetap saja kelompok sapi jantan. Dan kau harus bertobat. Baiklah, aku akan berendam di Yamunama besok. Hah? Itu belum cukup. Lalita benar. Untuk menebus dosa yang besar seperti itu, kau harus mensucikan diri dengan mandi di seluruh sungai di dunia ini. Aku punya ide yang bagus. Kenapa aku harus keliling dunia, padahal aku bisa membawa semua sungai suci kemari dan berendam di dalamnya? Oh, Krishna, berhentilah berhayal. Benarkah? Lihat saja nanti. Aku Gangga, putri dari Himayan, Raja Gunung. Aku Kaveri, dianugerahkan bentuk sungai dari Tuan Brahma sendiri. Aku Godavari. Airku rasanya manis seperti dirimu, Krishna sayang. Aku Saraswati, dan aku selalu terhubung dengan para Veda dan Dewa Vishnu. Aku Narmada, dan aku berasal dari tubuh Tuan Shiva. Dan aku adalah favoritmu, Yamuda, putri Surya, Dewa Matahari. Aku akan dibersihkan hanya dengan sentuhanmu saja. Silakan memasuki airku. Dengan senang hati. Kolam ini akan dinamai Syamakun. Airnya sangat menyegarkan. Sekarang aku sudah menjadi suci setelah berendam di Syamakun. Tapi kalian bertiga sudah berdosa karena memihak iblis Aristasura. Kemarilah dan basuhlah dosa kalian di kolamku ini. Tidak, air di kolammu sudah ternoda oleh dosamu itu. Kami akan membuat kolam kami sendiri. Iya, karena disinilah tempat Aristasura menggali dengan kukunya. Itu lubang yang indah, Radha. Tapi di mana air sucimu? Nanti juga datang sendiri. Kalau kau menunggu hujan, maaf menyelah, tapi kelihatannya tidak ada awan hitam di atas sana. Apa kau yakin tidak mau menerima airku yang ternoda ini, Radha? Tidak, terima kasih. Kami akan membawa sendiri air bersih dari Manasi Gangga. Menurutmu mereka mau menerima bantuanku, Balaram? Tentu saja, saudaraku. Siapa lagi yang bisa membantu mereka? Rasanya sia-sia saja. Butuh waktu seumur hidup untuk mengisi kolam ini. Oh, Radha, aku melihatmu lelah dan gelisah. Tolong terimalah bantuan kami dan izinkan kami mengisi kolammu dengan air suci kami. Ya, terima kasih.
Kelihatannya tidak ada pilihan lain. Kolammu bahkan lebih indah dari kolamku, Radha. Ini akan selalu jadi kolam kesukaanku. Aku akan datang dan berendam di sini setiap hari. Menurutku kolammu juga sangat indah, Krishna. Aku akan berendam dan bermain bersama teman-temanku di sini setiap hari.